Welcome to the News Now channel New Asia with me, Mika Stiani. This is the first public announcement, or rather even the first announcement starting is that Indonesian have tested positive for COVID-19. So far, we have had Indonesian citizens who have tested positive, but they have tested positive outside of the country. Now, President Joko Widodo, who made the announcement earlier, stated that two patients who tested positive are a 64 years old lady and her 31 years old daughter. According to the president, a Japanese national who had visited Indonesia and tested positive for COVID-19 in Malaysia sparked an investigation by authorities who then conducted this investigation to find out if the Japanese national had met anyone in Indonesia, and whom they met now. Up and after this investigation, they found out that the 31 years old girl had come into direct contact with the Japanese national. The health minister also told the media earlier that the mother of daughter two were from Depok City in West Java province. However, they are already in isolation and they are certainly being treated in this hospital in North Jakarta. There are a lot of unreported cases that are still out there. Is Indonesia ready to handle a big outbreak of COVID-19? Well, that is certainly something that authorities are emphasizing to the public. President Joko Widodo as well, addressing the situation earlier, say that the government was working hard to prevent the spread of the virus in Indonesia. He said authorities were carrying out tight control and checks at 135 entrance points to Indonesia through land, sea, and air headed. However, also say that thermal scanners could not quarantine 100% accuracy at all at the times. Now, he also said that here are over 100 hospital and isolation space ready, and in line with international standard or in line with the upper Senate standard, and in terms of equipment, Indonesia is following international standard with regards to dealing with the virus as well as joint export. He said he has also been prepared to handle the situation in Indonesia, also has the reasons that are required, and the president also emphasizes that Indonesia takes this matter very seriously and is continuing to work with World Health Organization representative in Jakarta regarding the handling of COVID-19 outbreak. Now, last but not least, he also emphasized that it was important for people to stay healthy. You are watching TV1's breaking news. We will immediately talk with Deputy Mayor of Bekasi, Tri Arianto, about the flows that have reduced several points in the Bekasi area. Waalaikumsalam dan selamat siang. Alhamdulillah hari ini saya bersama Pak Kapolres, Pak Wakapolres dan Kadis Perhubungan untuk memantau adanya hambatan di Jalan Kalimalang, sehingga diperlukan satu rekayasa lalu lintas di dalam rangka memberikan kelancaran berkendaraan bagi warga masyarakat, baik yang akan menuju kota Bekasi maupun juga keluar dari kota Bekasi. Mr. Tri, the report USA how much area in the city of Bekasi is flooded. Ini terendam banjir mungkin hampir 65% ya dari wilayah yang ada, karena memang cukup berat ya hujan yang ada lokal yang ada, yang mulai dari jam 12 malam tadi malam baru selesai sekitar jam 8, dan juga adanya banjir air kiriman yang dari Bogor, terutama yang melangkah di Kali Bekasi. Sehingga di beberapa daerah pinggiran sungai, beberapa perumahan itu juga terjadi genangan air. You mentioned earlier that 65% of Bekasi city was flooded. What are the emergency steps? Jadi langkah ke depan tentunya yang pertama adalah kami mendorong adanya satu percepatan ya terkait dengan rekonstruksi terkait dengan Kali Bekasi. Ya, Pak Menteri PUPR sudah menjanjikan ada 4,3 triliun yang mudah-mudahan tahun ini akan dilakukan. Ya, karena itu nanti akan bisa ya meningkatkan kapasitas dari Kali Bekasi dan juga perbaikan terhadap tanggul dan juga perkuatannya. Ditambah dengan beberapa pompa-pompa yang kami miliki sudah sangat tua sehingga kapasitasnya menjadi tidak maksimal. Well, hopefully this has been heard by this governor of West Java. You have already mentioned several factors, but the problem is now that 65% of the area is flooded. What emergency step from the Bekasi city government, especially for residents who need evacuation? So how? Nah, yang pertama adalah terkait dengan evakuasi. Ya, sejak tadi pagi ya, semua kekuatan yang kita miliki ya terkait dengan perahu karet ya sudah kita persiapkan. Dan yang kedua adalah terkait dengan dapur umur. Jadi seluruh warga masyarakat yang kemudian sekarang terdampak oleh genangan banjir yang ada, jangan sampai kemudian mereka tidak bisa mendapatkan makan. Itu sudah kita persiapkan dapur-dapur umum yang melekat. Ya, baik itu yang ada di kelurahan, di kantor kecamatan, dan juga posko yang sebenarnya kita sentralisasikan di kantor pemerintah Kota Bekasi. Dan tentunya terkait dengan jalan yang masih terhambat, kita akan siapkan jalan-jalan alternatif, kita atur dengan perkuatan petugas yang ada. Tentunya ini diperlukan kesabaran dari para pengendara untuk kemudian mengikuti ya arahan, kemudian rambu yang sudah disiapkan, dan juga petugas yang kemudian mengatur di lapangan. You mentioned earlier learning to reduce water infiltration. What is the cause? Ada beberapa yang rembesan. Ya, rembesan itu juga terjadi di beberapa titik lokasi ya banjir, dan juga yang paling utama adalah memang debit air yang luar biasa ya, yang mulai dari malam hari sampai pagi hari. Jadi rembesan-rembesan ini yang kemudian berada jauh di bawah tiang penyangga yang kita miliki. Ya, jadi oleh karena itu
Sementara kalau untuk limpasan tidak ada, kemudian juga jebol juga saya kira sampai hari ini tidak ada laporan yang ada. Ya, lebih kepada bahwa memang catchment area kita yang kemudian semakin berkurang terkait dengan ruang terbuka hijau yang ada. How many water pumps? Because previously at your current location listed at report that there is only one water pump. Ya, jadi untuk pompa portable kami memiliki ada 23 pompa portable yang sekarang sudah tersebar di seluruh perumahan yang ada. Ya, kemudian yang pada di lokasi yang saat ini kami bersama Pak Kapolres dengan Pak Wakapolres dan tadi Perhubungan itu memang tersedia mestinya ada 2 pompa. Ya, tetapi kemudian ada satu kolam olak yang kemudian tertutup oleh sampah. Saya kira ini pasti kemungkinan sampah plastik. Ya, jadi dalam satu tempat ini kita punya kolam olak yang dalamnya hampir 2,5 meter, sehingga harusnya air ini secara gravitasi masuk ke dalam kolam olak baru kita buang dengan pompa. Nah, oleh karena itu hari ini kita tambahkan lagi dengan satu mobil pompa yang memiliki 2 pompa. Ya, satu mobil ada 2 pompa dan kita lagi meminta kepada BWCC mengirimkan satu kendaraan lagi sehingga nanti efektif akan ada 5 pompa yang kita operasionalkan. Jadi mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan jalan ini bisa dipergunakan untuk lalu lintas umum. Thank you, Mr. Tri Arianto, the Deputy Mayor of Bekasi, for joining us.